Kiaman, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pada hari Senin hari ini anak-anak semua apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir Pak. Ya, alhamdulillah untuk kelas 11 IPS 4 semuanya rajin. Walaupun kita dalam kondisi pandemi corona, kita sekolah juga jangan lupa melakukan 3M dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terakhir di bab flora dan fauna. Ada yang tahu materi pada pertemuan kali ini? Ya, mungkin Itu Pak, pemanfaatan flora dan fauna. iya. Jadi materi pada kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam di Indonesia khususnya. Setelah kita telah mengetahui karakteristik bioma, kemudian apa saja faktor penghalang persebaran flora dan fauna, kemudian tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia, dan juga upaya konservasinya baik di Indonesia maupun di dunia. Sekarang lalu apa sih manfaat dari flora dan fauna? Pasti kita sering mendengar ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu flora dan fauna ini masuk yang mana? Apakah yang tidak bisa diperbaharui? Apa yang bisa diperbaharui? Apa kalian ada yang tahu? Itu Pak, kalau flora dan fauna setahu saya itu dia termasuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Oh, jadi kata anak-anak tadi flora dan fauna termasuk pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu kenapa jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis? Walaupun tidak akan habis, kita perlu ingat bahwa dalam pemanfaatan flora dan fauna dilakukan secara bijak atau secara berkelanjutan sehingga kondisi ekologi ekosistemnya juga terpenuhi. Kemudian kita akan beranjak ke manfaat flora dan fauna bagi manusia secara langsung. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat flora bagi manusia. Yang pertama, flora itu sebagai pangan. Ya, kita sudah tahu banyak sekali tanaman untuk pangan atau barang konsumsi. Misalnya padi, kemudian jagung, kemudian umbi-umbian, kemudian sagu. Kemudian ada juga sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Lalu
Manfaat flora yang kedua itu sebagai sandang. Salah satu flora yang diambil manfaatnya untuk sandang adalah kapas. Kapas bisa dibuat menjadi pakaian, bahan kain, dan masih banyak lagi. Atau juga pakaian dari serat tanaman. Kemudian manfaat yang ketiga dari flora bagi manusia untuk papan. Papan ini berkaitan dengan tempat tinggal. Ya, kita sudah tahu dalam membuat suatu bangunan itu pasti memerlukan kayu. Baik kayu jati, kemudian kayu ulin, kayu albiso, dan masih banyak lagi. Bambu juga bisa. Lalu manfaat yang keempat bagi flora untuk manusia yaitu sebagai obat-obatan. Kita tahu dalam menyembuhkan suatu penyakit di Indonesia ada dua alternatif obat. Yang pertama obat kimia, yang kedua obat herbal. Obat herbal ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kunyit, kemudian jahe, kemudian temulawak, temu hitam, cengkeh, dan masih banyak lagi. Lalu manfaat yang kelima flora bagi manusia yaitu sebagai riset atau penelitian. Kita yang berada di ruang lingkup akademisi pasti kita dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan pasti memerlukan riset dan pengembangan iptek, sehingga ilmu yang kita dapat bisa berkembang. Ilmu tentang flora yang sangat ini lagi tren yaitu berkait dengan kultur jaringan. Ya, banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti pertanian. Yang kedua, manfaat fauna secara langsung untuk manusia. Yang pertama, sebagai bahan pangan. Jadi fauna di sini dimanfaatkan baik dagingnya, telurnya, ataupun hasil dari fauna tersebut. Kita misalnya ayam, dagingnya bisa diambil, telurnya bisa diambil juga. Kemudian sapi, sebagai bahan pangan, sapi ada sapi yang diambil dagingnya, kemudian ada sapi juga yang diambil susunya. Lalu yang kedua, manfaat dari fauna bagi manusia yaitu sebagai sandang. Kita tahu ada fauna yang bisa diambil hasilnya yaitu ulat sutra. Ulat sutra itu bisa diambil benangnya, kemudian disulam menjadi dipintal menjadi benang yang akan dimanfaatkan sebagai pakaian. Kemudian kalau fauna itu tidak bisa dimanfaatkan sebagai papan, tetapi manfaat fauna selanjutnya dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Emang ada fauna yang bisa diambil manfaatnya untuk obat-obatan. Misalnya kita sakit tipes, pasti kita mengambil cacing, kemudian cacing itu katanya memiliki khasiat dalam meredakan penyakit tipes. Atau yang ekstrimnya misalnya empedu ular kobra, itu juga bisa sebagai
pengobatan alternatif. Kemudian manfaat fauna selanjutnya yaitu sebagai penelitian. Jadi fauna bisa dimanfaatkan untuk pengembangan research and development. Misalnya babi digunakan dalam sebagai eksperimen sebelum diuji cobakan ke manusia. Dikatakan oleh peneliti bahwa babi dan manusia itu memiliki karakteristik yang gak jauh beda secara DNA. Jadi sebelum dilakukan uji coba ke manusia, diuji cobakan dulu ke fauna atau hewan. Lalu kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Setelah kita bahas manfaat flora dan fauna bagi manusia, kita akan membahas flora dan fauna secara lebih luas, yaitu sebagai SDA. Yang pertama, pemanfaatan flora dan fauna sebagai SDA, sumber daya alam, yaitu sebagai sumber pangan. Ya, kita sedikit mengulang tadi apa yang udah dijelaskan. Tetapi sekarang kita akan membahas secara terperinci. Jadi sumber daya alam itu ini terkait sumber daya alam hayati. Misalnya sebagai bahan pokok ada nasi, kemudian kalau di Indonesia ada sagu, ada nasi jagung. Itu semua diambil dari flora. Nasi diambil dari padi, kemudian beras jagung dari jagung yang kering kemudian direbus, kemudian tepung sagu itu diambil dari saripati sagu. Mungkin kita yang Indonesia bagian barat aneh kalau kita makan papeda kalau di Papua. Tapi kalau di Papua itu makanan pokok mereka. Jadi makanya kita perlu perlindungan terhadap makanan pokok sehingga Indonesia tidak mengalami krisis pangan. Kemudian setelah makanan pokok ada makanan penunjang. Ini terkait flora. Ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa ini baik? Karena dalam sayur-sayuran dan buah-buahan ini akan mengimbangi dari karbohidrat dari makanan pokok yang kita makan. Sehingga kita warga Indonesia itu akan memiliki tubuh yang sehat. Kemudian faunanya, misalnya daging sapi, daging kambing, daging ayam, telur puyuh, telur ayam, dan masih banyak lagi. Kemudian susu juga sebagai penyeimbang dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk, makanan pokok. Ada pepatah dalam kesehatan, 4 sehat 5 sempurna. Itu terkait pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam, yaitu bahan pokok. Yang kedua, manfaat flora dan fauna terkait dalam bidang peternakan. Kalau kita membahas peternakan, pasti di dalam mindset kita sapi, kambing, ayam emang nggak salah. Tetapi kalau secara bahasa, peternakan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk mengembangbiakan, untuk memperbanyak
suatu hewan sehingga bisa diambil manfaatnya lebih banyak. Indonesia terkenal dengan peternakan sapi. Di Indonesia bagian timur, NTT, NTB, itu banyak sekali ternak sapi di situ. Kemudian di daerah Jawa ada sentra ayam potong, itu terletak di Blitar. Itu sentra produksi ayam khusus daerah Jawa. Kemudian kalau kita ke Bandung, di Bandung ada sentra susu di daerah Pangalengan. Jadi itu manfaat fauna dalam peternakan. Kemudian yang ketiga, manfaat flora dan fauna dalam bidang perikanan. Perikanan adalah usaha pembudidayaan atau usaha pengambilan sumber daya alam terkait dengan ikan, baik itu di laut maupun itu di air tawar. Dalam pengklasifikasian perikanan, ada perikanan tambak, kemudian perikanan tangkap. Perikanan tambak terkait dalam perikanan budidaya. Jadi budidaya ini luas. Ada budidaya di air payau, budidaya di air asin, budidaya di keramba. Kemudian dalam bidang perikanan terkait dalam bidang perikanan tangkap. Misalnya kita menangkap tuna di laut lepas, atau kita menangkap ikan tenggiri, atau kita menangkap ikan kerapu. Itu adalah perikanan tangkap. Tapi harus digarisbawahi penangkapan secara berkelanjutan. Jadi kita boleh menangkap, tapi kita nggak boleh merusak. Itu adalah prinsip yang harus kita jaga. Kita nggak boleh menangkap pakai bom. Kita nggak boleh menangkap pakai pukat harimau. Tapi kita boleh menangkap pakai alat yang digunakan sehingga tidak akan mengambil yang kecil-kecil atau mengambil dalam ukuran tertentu. Misalnya kita menangkap dengan bom. Emang secara hasil itu banyak, tetapi akan merusak terumbu karang, kemudian akan merusak ekosistem laut, akan mematikan regenerasi ikan. Karena apa? Yang kecil-kecil itu mati. Kemudian terumbu karang sebagai tempat tinggal ikan itu juga rusak. Kemudian kenapa pakai pukat harimau itu dilarang? Karena pukat harimau setahu saya itu ditarik dengan menggunakan dua perahu, sehingga dua perahu itu dihubungkan dengan jaring yang besar. Dengan jaring itu yang kecil, yang besar semuanya tertangkap. Kadang juga terumbu karang juga rusak akibat jaring itu. Jadi makanya pukat harimau dilarang. Kemudian manfaat dari flora dan fauna sebagai sumber daya alam itu sebagai sumber pendapatan suatu negara atau devisa. Ya, kita sudah tahu Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki pulau yang luas, pulau yang banyak, laut yang luas, sehingga tidak dipungkiri baik flora dan fauna itu sangat beraneka ragam.
kita tahu lobster. Lobster itu dalam video kemarin saya menunjukkan alur ekspor hasil laut Indonesia ke luar negeri. Pada gambar itu dijelaskan bahwa ikan tuna dari Indonesia diekspor ke Jepang, kemudian ke Australia, kemudian ke Amerika. Ikan tuna kemudian diekspor ke Cina, ke Hong Kong, ke Inggris, sehingga dari penjualan tersebut akan mendapatkan devisa bagi negara. Tapi yang kita harus ketahui, Indonesia dalam pemanfaatan flora dan fauna itu hanya